Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Surya menggenggam tangan Serah dan menatap matanya dalam-dalam. Aku minta maaf, aku seharusnya menguatkanmu saat itu, tapi aku malah melepas dan membiarkanmu menghancurkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena Wira adalah anak dari majikanku, dan ayahmu memintanya menikah denganmu. Terdiam, Serah tak dapat berkata-kata. Kenangan indah saat dirinya menjalin kasih bersama Surya masih membekas hingga kini. Surya pun merupakan seorang pria yang menjadi cinta pertamanya, jauh sebelum ia mengenal Wira. "Bukan salahmu, aku yang salah," gumam Serah. Wanita itu kemudian teringat seorang pria bule yang menjadi pelariannya saat meninggalkan Wira, yang akhirnya membuat Surya sangat murka. Tuduhan menjalin hubungan tanpa status dan kumpul kebo mengarah padanya. Namun Serah tak pernah peduli sekalipun tuduhan itu tak benar adanya. Pria jahat yang bersamanya hanya memanfaatkan luka hati Serah dengan menawarkan kebahagiaan, namun kenyataannya hanya demi uang. Dan pada akhirnya laki-laki itu pergi meninggalkannya begitu saja. Bagaimana dengan tuduhan perselingkuhan dan serumah tanpa status yang diarahkan padaku? Aku mau pergi untuk melupakan semua itu. Surya mengeratkan genggaman tangannya. Aku tahu itu tidak benar karena aku yang paling mengenalmu. Aku tahu kau sengaja melakukan semua itu untuk melukai Wira. Bahkan semua perselingkuhan palsumu aku tahu. Hanya saja aku marah karena kau memilih jalan itu. Serah menatap Surya. Ia membalas genggaman tangan laki-laki itu. "Jadi, kau juga akan meninggalkan anakmu?" Serah mengangguk, mengingat wajah polos Lila yang memintanya untuk tidak pergi membuat wanita itu menitikkan air mata. Dan dalam hitungan detik ia sudah sesegukan. Dengan suara yang tersendat-sendat, Serah berkata, "Lila sudah punya seorang ibu yang sempurna seperti Via. Dia akan baik-baik saja tanpaku. Tapi dia sedang berjuang melawan sakitnya. Ada baiknya kalau kau selalu ada bersamanya. Bukankah Lila sudah mulai bisa menerimamu?" Sambil mengusap air mata, Serah mengangguk pelan. "Tapi aku malu, aku pernah membuangnya tanpa belas kasih. Via benar, aku sudah kehilangan hakku sebagai ibu sejak hari di mana aku membuangnya. Dan kau mau membayar kesalahanmu dengan pergi. Bukankah itu namanya egois? Kau hanya memikirkan perasaanmu. Seorang anak seperti Lila pasti membutuhkan ibu kandungnya di sisinya." Wanita itu mencoba menguasai perasaannya hingga suara sesegukan itu tak terdengar lagi. "Lalu aku harus bagaimana? Aku tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa lagi." Untuk pertama kalinya Surya tersenyum padanya. "Tetap di sini dan mulai semuanya dari awal," jawabnya dengan mengeratkan genggaman tangan. "Bersamaku." Serah tertegun mendengar ucapan Surya. Air matanya kembali berderai. Jika saja dulu hal buruk tidak menimpa kedua orang tuanya, mungkin ia dan Surya sudah hidup bahagia tanpa harus terjebak pernikahan dengan Wira. "Aku tidak layak untukmu. Aku hanya seorang wanita pendendam. Lagi pula, penilaian semua orang tentangku sudah terlalu buruk. Mereka akan berkata kau bodoh kalau memilihku." "Mereka hanya tidak mengenalmu," ucap Surya. "Lagi pula, Tuan Gunawan sudah tahu semuanya. Aku sudah memberitahunya." Terkejut, Serah menatap Surya dengan bola mata yang membulat. "Kau memberitahu semuanya?" tanya Serah diiringi anggukan kepala oleh Surya. "Bagaimana reaksinya? Apa dia marah lalu memecatmu?" Dengan seulas senyum, Surya menggeleng. "Tidak," dia bilang, "apa yang terjadi padamu adalah karena kesalahannya. Dia dan ayahmu yang memaksa menikahkanmu dengan Wira. Dia juga yang memintaku menyusulmu." "Benarkah?" tanya Serah hendak memastikan. "Ya, jadi bagaimana tawaranku? Iya atau iya saja?" Serah terkekeh pelan dengan air mata yang berurai. "Kau masih sama seperti dulu, pemaksa." "Ya, aku tidak suka perubahan."
Kata sebagian orang, mereka yang menjadi jahat adalah orang baik yang tersakiti. Mungkin ungkapan itu tepat untuk Serah, seorang wanita biasa yang dulunya merupakan gadis baik dan ceria. Kehilangan kedua orang tua yang membuatnya terpuruk menjadikan hatinya penuh dendam. Dendam memang hanya akan membawa kepuasan sesaat, namun dapat berujung penyesalan, seperti yang dialami Serah sekarang. Namun, sebagai manusia biasa, ia pun berhak bahagia bersama seseorang yang mencintai dan dicintainya. Jika Serah sedang membangun kembali dunianya yang sempat hancur, maka di sisi lain ada sebuah keluarga yang sedang memperoleh kebahagiaan dengan kehamilan Via. Malam hari di sebuah kamar, Via baru saja selesai membacakan dongeng untuk Lila sebelum tidur. "Bunda," panggil Lila. "Iya sayang." "Bunda Sheila bilang di peyut Bunda ada dedek bayi Lila ya?" tanyanya sembari mengusap perut rata sang bunda. "Iya sayang, di sini ada adiknya Lila." "Kenapa dedeknya sembunyi di peyut Bunda? Lila kan mau main sama dedek bayi." Mendengar ucapan polos Lila, Via hanya tertawa kecil, lalu mengecup kening gadis kecil itu. Dedeknya kan masih mau tumbuh, nanti kalau udah waktunya, dedek bayinya juga keluar. "Tapi kapan Bunda?" 7 bulan lagi sayang, Lila mau sabar menunggu kan?" "Mau Bunda." Pintarnya anak Bunda. Sambil memeluk boneka usang kesayangannya, ia bersandar di dada sang bunda. "Lila mau dedek baby boy, yang sama kayak Upin Ipin, yang kepalanya botak." Via tersenyum seraya mengusap rambut gadis kecil itu. "Iya sayang, kalau begitu kita berdoa dulu ya, terus Lila tidur." "Iya Bunda, tapi Bunda bobok sini aja ya, jangan sama Ayah Teyus." Via hanya menyahut dengan senyuman. Ia mengusap rambut dan wajah Lila hingga tertidur. Wira masih duduk selonjoran di pembaringan dengan sebuah laptop di pangkuannya ketika Via baru saja masuk ke dalam kamar selepas menidurkan Lila. Wanita itu pun segera duduk di sisi sang suami, kemudian melirik dengan ekor matanya. Wira yang sedang sangat serius dengan pekerjaannya bahkan tak menoleh pada istrinya sedikit pun. "Mas," panggil Via. Wira menjawab dengan deheman tanpa menoleh, yang membuat Via terdiam. Akhirnya, ia memilih meraih sebuah majalah dan membuka beberapa halaman, hingga menemukan gambar beberapa kuliner yang sejak tadi membuatnya uring-uringan. Via terus memandangi gambar es krim itu, sesekali menelan saliva. Ia ingat tadi siang meminta salah seorang yang bekerja di rumah itu membelikan es krim, namun tetap saja yang diinginkannya adalah es krim yang ada di gambar itu. Diliriknya kembali Wira dengan ekor matanya. "Mas Wira sedang banyak pekerjaan ya? Beli es krim seperti ini di mana?" batinnya. Ia menggeser posisi duduknya hingga kini menempel dengan tubuh sang suami, kemudian menyandarkan kepalanya di bahu dengan manja. "Mas, apa? Aku mau es krim," bisiknya pelan. "Es krim?" tanya Wira dengan alis mengerut. "Sekarang?" Via menyahut dengan anggukan kepala, tanpa melepas sebuah majalah yang masih berada di pangkuannya. "Boleh sayang, es krim apa? Akan aku carikan." Wajah Via yang tadinya mendatar menjadi berbinar. Dengan penuh semangat, ia membuka lagi majalah itu, mencari gambar es krim yang membuatnya penasaran seharian. "Es krim seperti ini, Mas," jawabnya sambil menunjuk gambar. Wira menatap ke arah majalah itu, mengikuti gambar yang ditunjuk sang istri. Seketika kedua matanya membulat dengan mulut sedikit menganga. "Yakin mau es krim itu?" tanyanya ragu. Lagi-lagi Via mengangguk, yang membuat Wira mengusap wajahnya. "Es krim itu adanya di Singapura." Seketika Via terbelalak saat mengetahui es krim yang sedang diinginkannya ternyata hanya dijual di luar negeri. "Singapura," ucapnya terkejut. "Apa tidak ada di sini?"
Tidak ada. Es krim yang ada di gambar itu hanya ada di Singapura. Di sini kan juga ada banyak kedai es krim, tapi bentuk dan rasanya mungkin tidak sama. Oh, aku pikir es krim itu tersedia di kota ini. Padahal aku benar-benar mau itu. Sambil menghela nafas panjang, Wira mengusap rambut sang istri. Sayang, haruskah kita ke Singapura hanya untuk membeli es krim saja? Bukankah itu berlebihan? Ya, tidak juga, Mas. Via menutup majalah itu, kemudian menyimpannya kembali di meja nakas. Tadi aku sudah minta orang membelikan es krim yang lain, tapi tetap saja aku penasaran dengan es krim yang di majalah itu. Aku pikir es krimnya ada di kota ini. Raut wajahnya terlihat kecewa. Menahan ngidam bagi ibu hamil memang menyakitkan, terutama di awal kehamilan. Namun, Via berusaha untuk tidak memikirkan keinginannya. Ia membaringkan tubuhnya dan menarik selimut, sementara Wira kembali terfokus pada layar laptop. Namun hingga beberapa saat berlalu, Via tak kunjung dapat memejamkan mata. Bayang-bayang es krim dengan warna dan tekstur yang lembut itu terus menari-nari di benaknya. Kenapa aku tidak bisa melupakan es krim itu? Gumamnya dalam batin. Tak dapat memejamkan mata, ia memilih terbangun dan berjalan menuju pintu. Mau kemana? Tanya Wira. Mau ke bawah sebentar, Mas.